Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita di kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surat Al-Anbiya ayat 30 sampai dengan 35. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas pengalaman-pengalaman bacaannya sehingga kita bisa sharing satu sama lain. Tafadhal, siapa yang mulai pertama? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي من الماء أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kita melangkah ke kajian tafsiriyah. Di ayat yang kita baca ini ada 3 sinyal-sinyal ilmiah yang sudah dikemukakan oleh Rasulullah pada 14 abad yang lalu. Di belakanglah baru ilmuwan-ilmuwan membuktikannya. Seperti terpadunya langit dan bumi. Jadi dulunya itu adalah merupakan gas. Kemudian terjadilah ledakan maha dahsyat yang diistilahkan dengan Big Bang. Jadi meledak, kemudian terpecah-pecah itu gas itu, dan salah satu pecahan itu adalah bumi. Uniknya sampai saat ini, di antara miliaran pecahan-pecahan itu, hanya bumi yang diketahui memenuhi syarat untuk hidup. Di situ lengkap udara dan air. Belum ditemukan sampai saat ini ada planet yang memungkinkan makhluk hidup. Nah ini banyak yang menjadi mu'alaf ilmuwan gara-gara ayat ini. Karena bagaimana mungkin Rasulullah berbicara tentang planet ini di zaman dahulu menjadi, nah sekarang dibuktikan. Ya. Yang kedua, kemudian dinyatakan pula di sini bahwa segala sesuatu hidup itu dari air. Tidak ada kehidupan Pak tanpa air. Tidak ada. Bahkan kita juga bersumber dari air manusia. Makhluk-makhluk lain juga begitu. Jadi di belakangan baru ditemukan. Dan uniknya ini, kalau ada menemukan begitu dapat hadiah Nobel. Padahal 1000 tahun lalu itu Rasulullah sudah berbicara itu ya. Hanya memang orang-orang ilmuwan sekarang yang membuktikannya. Ya, itu juga jadi ada upayanya membuktikan. Ya, membuat percobaan padahal sudah di Quran. Semua kehidupan bersumber dari air, air sumber hayati. Itu sudah tegas. Bagaimana mungkin seorang hidup di padang pasir, ya, bisa berbicara begitu, dan banyak lagi. Nah, ketiga ini mengenai gunung. Jadi gunung itu dinyatakan di sini untuk sebagai patok-patok yang menguatkan. Karena kalau tidak ada gunung Pak, mungkin bumi ini sama dengan bubur, bergoncang apa semua. Dan gunung itu Pak, kalau umpamanya 700 atau 1000 ketinggiannya, itu Pak kedalamannya lebih lagi. Jadi kita bayangkan gunung Everest itu Pak, yang demikian tinggi itu jauh menghujam. Dan itu yang membuat bumi stabil. Meskipun ada juga bencana bersumber dari gunung berapi, tetapi secara prinsip gunung inilah yang membuat bumi stabil. Itu di belakangan baru ahli geologi menemukannya. 1000 tahun lalu Rasulullah sudah berbicara, sudah mengatakan dalam Al-Quran. Dan banyak lagi Pak. Kemudian di sini ada juga menyatakan bahwa di akhir ayat yang kita bahas, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan. Kalau arti merasakan berarti ada keberlanjutan. Jadi memang tidak putus ini nafsun. Nafsun itu kata, kalau orang Inggris katakan soul, kalau orang Indonesia bilang jiwa. Adapun roh itu alat hidup, sama dengan listrik, power. Jadi kalau dicabut, nah ini satu saat roh ini akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan nafsun diri ini melanjutkan perjalanan. Karena yang kita lihat ini adalah rumahnya diri, rumahnya jiwa. Jiwa itu Pak kita tidak lihat tapi kita rasakan. Bagaimana mendeteksinya itu jiwa? Buat pertanyaan, siapa yang berpikir, siapa yang merasa? Oh itulah jiwa, itulah jiwa. Yang merasa, yang berpikir, yang punya kemauan, itulah jiwa. Jiwa ini. Nah ini akan melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya, ke alam maut dan alam barzah. Tetapi ada penantian. Alam barzah disebut juga alam penantian. Karena kita semua belum mati, binatang-binatang juga belum mati, saksi-saksi belum ada. Jadi belum ada pengadilan. Setelah bumi ini kiamat, hancur, maka barulah ada peradilan di padang mahsyar. Mahsyar itu bermakna dari kata hasarah, kumpul. Mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi padang tempat berkumpul. Itu dia ambil akhir. Nah, dengan kajian-kajian ini mudah-mudahan kita menyadari dan sebagai peringatan, tazkirah untuk kita bersiap menghadapi masa pengadilan itu. Ya. Jadi akan terbuka buku-buku itu sebenarnya kitab itu dari kata-kata menulis, tapi dia bermakna juga rekaman.
Nah, jadi kitab itu rekaman. Jadi di samping buku ya mungkin juga catatan. Kameramennya ini ada di sebelah kanan, di sebelah kiri dengan canggih. Sekarang saja dengan CCTV bisa merekam aktivitas. Apalagi malaikat dengan teknologi yang super canggih tentunya daripada buatan manusia. Jadi mari kita sharing pendapat tentang ini. Kita bukan ahli tafsir, tapi kita kan bisa membaca buku-buku tafsir, Bang. Apalagi di era sekarang ini dengan era internet, dengan klik kita bisa mendapatkan informasi dari tokoh-tokoh kaliber dunia, mufassir kelas dunia, mufassirin kelas dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bersama-sama kita tadi telah mendengarkan penjelasan surah Anbiya, diawali dengan ayat ke-30, di mana di situ dijelaskan bahwa ternyata bumi dan langit itu dulunya menyatu. Jadi kita sebagai umat Islam ini sangat bersyukur karena kita punya kitab suci Al-Quran yang menginformasikan kepada kita yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya kita jadi tahu bahwa ternyata bumi dahulu itu dengan langit itu berpisah. Nah, entah apa dan bagaimana itu rahasia Allah. Karena ada banyak di dalam hal yang seperti ini. Allah yang tadinya membuat seperti ini, kemudian membuat seperti ini lagi. Salah satunya bahwa diinformasikan juga di dalam Al-Quran bahwa dahulu jin itu bisa naik ke langit untuk mencuri informasi. Kemudian setelah dia mendengarkan pembicaraan makhluk di langit itu, penghuni di langit itu, dia turun ke bumi. Yang tadinya dia mendekat ke langit untuk mendengarkan informasi pembicaraan penghuni langit, dia turun ke bumi untuk menyampaikan informasi yang namanya jin, apalagi jin sesat. Pastilah dia memutarbalikkan apalagi namanya informasi itu. Ya, jadi kembali kepada bahwa bersyukur kita ini kita punya kitab suci Al-Quran yang memberikan informasi kepada kita yang tadinya kita tidak tahu dan akhirnya tahu. Dan kemudian juga tadi pembahasan dari guru kita bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Ada kata-kata merasakan di situ tadi disampaikan bahwa hidup ini memang ada kelanjutannya. Dan memang kita sama-sama ketahui bahwa di ayat lain di dalam Al-Quran itu memang menceritakan yang seperti itu, bahwa kehidupan di dunia ini sementara, kehidupan yang sebenarnya itu setelah kita dibangkitkan kembali, kita menuju barzakh, dan kelanjutannya itulah kehidupan yang sebetulnya yang kita jalani. Dan tentunya bersama-sama kita mempersiapkan diri sebagaimana apa yang dikatakan guru tadi, mempersiapkan diri bagaimana menghadapi kehidupan selanjutnya kita yang tentunya kita akan berhadapan dengan pengadilan yang sesungguhnya. Karena di sinilah tidak ada lagi sogok menyogok jaksa, hakim. Di sini semua berbicara, kulit kita berbicara, mata kita berbicara. Jadi tidak ada lain kecuali kita betul-betul mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena memang kita tahu sama-sama bahwa detik-detik Rasulullah meninggalkan bumi ini wafat, menyampaikan bahwa kalau ingin selamat, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira untuk sementara ini dulu memberikan kesempatan kepada yang lain supaya ilmu sama-sama kita ini berkembang. Kalau ada informasi lagi dari jamaah lainnya yang memberikan lagi ilmu-ilmu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat di surah Al-Anbiya ini hanya menjelaskan mengenai langit dan bumi serta matahari. Justru di
di planet lain ada Mars, Jupiter, Saturnus apa. Justru kenapa itu pernah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, di antara di planet-planet itu menurut keterangan ada ilmu para ahli, ada makhluk lain yang ada di planet lain. Ya, kira itu pertanyaan saya. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Asis ya. Memang nama Venus, Saturnus memang tidak ada tercatat, tapi Allah sudah mengatakan kami hiasi langit dengan kawakib, bintang-bintang. Disebut. Dan Venus ini, Saturnus, Mars itu kan pengistilahan dari orang-orang Yunani, tapi dalam bahasa Arab ada juga, tapi dalam bahasa Arab itu. Karena astronomi itu dipelopori oleh orang penemu-penemu orang Islam di awal-awalnya, astronomi. Itu awalnya dari Islam. Jadi memang ini kan Quran itu hanya garis besarnya. Dan yang nyata itu matahari dan bulan. Ya, bintang-bintang dinyatakan tapi tidak secara detail. Dan itulah urusan kita, karena selalu kita disuruh untuk berpikir, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Jadi kan garis besarnya, dan kita dituntut untuk mencari. Kalau makhluk hidup saat ini belum ada pembuktian yang, kecuali jin. Kan jin memang menghuni langit, kan dilempar dengan bintang yang membakar kan. Jadi memang, jadi makhluk jin itu memang huni. Tetapi makhluk yang hidup seperti saat ini, sampai saat ini belum ada ditemukan, belum ada. Katanya menurut ilmuwan itu ada di planet lain, ada makhluk juga. Apa buktinya? Bisa dibuktikan Kak? Menurut ilmuwan. Nah itu bisa saya mau hoax saja itu. Secara ilmiah tidak ada. Jadi boleh saja orang menduga bahwa ada planet, tapi dia tidak bisa buktikan. Jadi kalau tidak ada bukti, tidak bisa. Tidak bisa. Sesuai jurusannya kan dia ilmuwan. Kita ikuti saja kebenarannya. Tapi kita dari segi agama sesuai dengan tinjauan kita juga tidak ada. Tidak ada. Masing-masing jalurnya berbeda. Sampai sekarang itu hanya namanya bumi Earth ini yang memiliki kehidupan, belum ada ditemukan. Barangkali suatu saat ditemukan, wallahu alam. Tapi sampai saat ini Pak belum. Sampai saat ini belum ada. Ada pematakan makhluk hidup itu baru merupakan dugaan, ya, baru merupakan dugaan. Belum ada pembuktian. Ya. Kalau di sana ada air, berarti ada kehidupan. Di bulan saya tidak ada air. Mengenai khuldi itu, khalada itu dari kata khalada itu, kekal. Ya itulah bujukan iblis, karena manusia itu kan senang yang abadi. Jadi ketika di surga dinikmati itulah alat iblis untuk menggoda Adam. Tapi kan apakah diikuti iblis atau Allah? Jadi Allah kan memerintahkan atau tidak. Ya. Kemudian mengenai pencurian itu memang, makanya itu banyak orang-orang yang ahli nujum itu memang dari hasil curian-curian jin itu. Tapi kan tidak selamanya benar. Jadi tidak bisa jadi pegangan. Boto-boto ya kalau orang katakan itu. Jadi diterka-terka. Ya, tidak selamanya bisa, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Jadi kalau ada yang kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, tidak bisa dipegangan. Ya, Quran itu memang absolut benar adanya. Ya, itu jadi memang ada curian-curian memang dari itu. Dan itulah yang dipakai. Karena memang ada malaikat itu Harut dan Ma'rut ya, yang mengajarkan tentang ilmu sihir, ilmu itu ya. Itu pun sebagai ujian. Itu di zamannya Nabi Sulaiman memang ada makhluk yang malaikat yang mengajarkan tentang itu. Ya. Jadi kita janganlah ke ahli nujum yang terka-terka itu. Janganlah. Kalau ada mimpi-mimpi atau kita untuk diri kita juga, tidak usah kita ceritakan kepada orang lain karena bisa saja salah ya untuk diri kita. Dan mimpi itu memang dibuktikan dengan Nabi Yusuf, zaman Nabi Yusuf itu kadang-kadang memang menjadi prediksi. Jadi satu keadaan di masa depan yang Allah berikan sinyal, dan kita semua sekedar kita sudah biasa bermimpi begitu. Ada mimpi benar, ada mimpi kias, ada mimpi sebaliknya. Ada orang itu Pak, kalau mimpi ketawa-ketawa atau makan itu dia akan sakit. Sebaliknya. Ada yang mimpi kalau dia berbau dengan kotoran itu dia dapat rezeki, itu mimpi sebaliknya. Ada mimpi kiasan. Ada mimpi yang betul-betul terjadi. Saya pernah waktu kecil, saya SD itu saya pagi-pagi dia kasih tahu kakak saya dengar saya mimpi kau kena penyakit altor, penyakit disentri. Siang-siang saya betul kena. Itu mimpi yang benar. Jadi mimpi 3 Pak ya, mimpi benar akan terjadi,
mimpi kiasan menyeberangi sungai berhasil kiasan. Ada mimpi sebaliknya. Kita lihat orang kata-kata itu kadang-kadang justru dia sakit. Nah, gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan tentang planet-planet yang lain ya? Seperti Saturnus, Neptunus, yang terakhir itu Plato ya? Apa? Ya. Begini, menurut saya ya, ini pendapat. Ini Al-Quran diturunkan untuk pembelajaran memang, tetapi dalam rangka peningkatan ketakwaan, keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran memberikan contoh-contoh yang dekat sama kita, yang kita bisa rasakan langsung dan bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, itulah yang beri contoh, karena kalau mungkin yang tidak bisa dijangkau dengan mata, mungkin masih menghayal-hayal kita kan. Nah, jadi sama dengan yang dijelaskan itu hari Pak Nur tentang kendaraan. Ya, mobil belum jelaskan tentang itu karena dia hanya Allah memakai kata-kata yang general saja. Nah, jadi dengan adanya planet yang dekat sama kita, seperti bulan, bintang, matahari, itulah yang erat sekali hubungannya dengan kepentingan manusia. Dan ayat-ayat ini banyak sekali ayat menerangkan ayat di dalam Al-Quran itu tentang bumi, ya. Banyak sekali tentang bumi dan matahari itu. Dan tentu dampaknya kita sudah tahu semua kan, apa rahasia yang ada di balik itu tentang strategi Allah untuk memakmurkan bumi ini, untuk mensejahterakan hambanya, manusia, agar semua masuk dalam surga, kecuali yang tidak mau ya. Itulah konsepnya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kembali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu terkait dengan ayat tadi 34 ya, ayat 34. Di situ ada kata khuldi ya. Ya, saya teringat dengan ya buah khuldi ya. Buah yang dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa, yang kemudian membuat Adam dan Hawa itu dihukum ya, turun ke bumi. Ya, khuldi di sini saya lihat artinya kekal, keabadian. Ya, jadi ada narasi bahwa buah khuldi itu memang adalah buah keabadian. Ya, ini juga tadi berkaitan dengan disampaikan Bapak sebelumnya bahwa iblis ya, dia mencuri informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ini juga mungkin ada penjelasan, dia menggoda Nabi Adam bahwa jangan kamu makan buah itu, karena kalau kamu makan buah itu kamu makanlah buah itu, karena kalau kamu makan buah itu kamu akan abadi. Nah, jadi tapi malah sebaliknya Allah Subhanahu wa taala melarang ya. Silakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan silakan kamu nikmati surga ini, tapi jangan dekati satu pohon ya. Ada ayatnya itu saya lupa juga. Yaitu menurut ya, pendapat sebagian ulama itu ini buah khuldi ya. Jangan kamu dekati ini ya, buah khuldi. Jadi Jadi ada yang saya ini juga agak bingung menyampaikan bahwa apakah betul bahwa buah khuldi itu keabadian? Kalau Adam makan itu apakah betul buah khuldi itu keabadian? Bagaimana membahasakannya? Mungkin buah khuldi itu keabadian. Tapi ketika Adam makan kok justru tidak abadi begitu. Justru malah dia diturunkan ke neraka. Padahal namanya kan buah khuldi. Ini apakah
versi yang mana sebenarnya yang benar? Apakah betul bahwa iblis tahu ini dari Allah, atau iblis buat-buat sendiri ini bahwa ini buah khuld, ini buah keabadian? Karena di sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang ya untuk memakan itu. Nah, ada juga versi mengatakan bahwa ya iblis menggoda Adam bahwa kamu sebenarnya Adam diciptakan bukan untuk di sini. Kamu diciptakan untuk di bumi, kecuali kalau kamu makan buah itu. Nah, di sini juga ada versi seperti itu. Jadi apakah betul tadi saya buah khuld itu buah keabadian ya? Saya agak bingung anunya tadi. Kemudian yang kedua sedikit saya mau tanyakan, ini ayat 35. Wa nabluukum bisyarri. Nah, di sini dikatakan bahwa kami akan menguji kalian dengan keburukan. Ya, di sini kan kami di sini Allah menguji dengan keburukan. Nah, ini kalau kita melihat secara singkat bahwa di ayat ini kalau kita lihat secara singkat bisa kita simpulkan bahwa keburukan itu dari Allah. Sementara di ayat lain bahwa Allah itu suci dari keburukan. Hanya makhluknya yang berbuat keburukan. Nah, bagaimana redaksi ayat ini? Apakah bisa dijelaskan bahwa keburukan itu dari Allah? Karena yang kita tahu Allah itu maha sempurna. Segala sesuatu kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya keburukan berasal dari makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya Allah ini memberi ayat kepada kita, ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Yang planet-planet itu adalah ayat kauniyah, itu guna lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita tidak mampu melihat Allah dengan mata kepala, maka Allah memberikan ayat-ayat, yaitu bintang-bintang, kemudian bumi, matahari. Ya. Jadi saya ingat juga satu ayat di surat Yasin, itu ada menggambarkan fi falakin yasbahun ya. Ya, ayatnya begini. Las samsu ambagilaha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi tidaklah mungkin matahari itu mengejar bulan, dan tidak mungkin malam itu mendahului siang. Wah, ini redaksi luar biasa ya. Nah, artinya fi falakin yasbahun, masing-masing mempunyai garis edar. Jadi tidak mungkin tabrakan dan segala macam. Tapi itu bismillah ya, artinya itu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah mengatur seperti itu? Itu untuk kepentingan hambanya yang disebut manusia. Kalau bumi ini terus-terus panas, maka tidak akan ada kehidupan di sini. Ataupun malam terus-terus, pasti tidak ada kehidupan. Oleh karena itu Allah mengatur sedemikian untuk kepentingan keberlangsungan hidupnya manusia itu sendiri. Karena dengan keteraturan planet itu, maka hujan bisa turun dari atas, kemudian bagaimana air laut bisa naik ke atas menjadi awan dan kemudian turun lagi, membasahi bumi dan menumbuhkan biji-bijian. Dan itulah menjadi bahan makanan manusia. Jadi ini semua yang perlu kita syukuri, bahwa Allah sudah merancang sedemikian rupa. Walaupun planet kita ini salah satu klaster daripada Jagat Raya ini ya, masih banyak klaster yang lain. Jadi banyak matahari yang lain tidak mampu dijangkau oleh teknologinya manusia. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini, kita tidak bisa menjangkau ujungnya ini langit, kita tidak bisa menjangkau. Hanya dengan Al-Qur'an inilah sebagai satu pedoman, sehingga keyakinan kita terhadap kebenaran, kebesaran Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi tebal, bisa menjadi kuat. Ya.